Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channelnya Mas Gaku, dan kali ini kita akan lanjutkan untuk persiapan UTBK 2022 dari soal-soal 10 tahun terakhir. Kita lanjutkan topik trigonometri. Ini kita sudah nyampe di tahun yang UTBK 2021, yang di video sebelumnya kita sudah habiskan tuntaskan di tahun 2011 sampai 2019 yang ini ya. Kemudian di tahun 2020 ternyata kosong, nggak ada sainteknya, dan khusus untuk trigonometri juga nggak ada, karena tahun 2020 sepertinya hanya ada TPS, potensi skolastik saja. Jadi kita langsung meluncur saja ke tahun 2021. Ada 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5 model soal yang akan kita coba diskusikan bersama. Oke, langsung saja siapkan alat tulisnya, pensilnya, kertasnya, kita mikir bersama. Langsung meluncur ke soal yang pertama. Oke, ini model soal yang pertama ya. Jadi ini soal yang pertama, kita coba cek langsung. Teman-teman bisa pause dulu kalau mau coba dikerjakan ya. Jika diketahui fx, kita ada fungsi fx ini ya, fungsi fx ini dan gx nya ini. Oke, jadi ada dua fungsi fx dan gx. Jika fungsi fx dan gx memiliki daerah hasil yang sama, nah ini yang perlu digarisbawahi, garis daerah hasil yang sama, maka nilai 2 ditambah A ditambah B ini berapa, kan gitu. Nah, kita berangkat dari mana untuk mengerjakan ini? Kita fokus ke kata kunci ini, daerah hasil yang sama. Nah, di sini ada fungsi trigonometri, sinus, dan di sini ada cosinus. Oke ya. Oke, clear ya. Kita coba langsung aja masuk ke situ. Dari yang pertama, dari fungsi yang pertama, atau dari apa? Fx. Dari fx kita analisis dulu. Untuk fungsi trigonometrinya, sinus. Sinus apa itu? Kayaknya kesini banget ya, agak kesini aja lah. Sinus. Oke, sinus apa? Ax plus c. Ax plus c, oke ya. Dia punya rentang daerah hasil berapa? Kalau sinus itu pasti dia punya rentang daerah hasil antara -1 sampai 1, gitu kan? Oke, karena ada sinus yang nilainya -1, maksimalnya paling minimal -1, paling maksimalnya +1. Oke, ini rentang daerah hasilnya. Nah, sekarang di sini fungsi fx ini ternyata ada tambahan b. Maka kalau di sini saya tambahkan b, kita modifikasi b ditambah sinus ax plus c. Ini ya, oke. Maka di sini daerah hasilnya juga akan jadi -1 plus b. Di sini jadi 1 plus b. Kita modifikasi aja. Ini pengetahuan tentang fungsi sebenarnya, lebih banyak ke pengetahuan tentang fungsinya. Kita biarkan saja. Nah, sekarang kita lihat dari fungsi yang kedua dulu. Oke ya, ini berarti cos. Dia punya data cos apa itu? Bx plus c. Cos bx plus c. Dia punya rentang daerah hasil sama -1 sampai 1 ya. Oke, kurang dari sama dengan 1 dan lebih dari sama dengan -1. Oke ya. Nah, sekarang kita tambahkan di sini dia punya apa ini? -a. Berarti cos bx plus c minus a, kan gitu. Berarti di sini juga -1 minus a. Di sini 1 minus a. Oke, fix ya. Nah, sekarang kita cek. Ini adalah daerah minimalnya, ini adalah batas maksimalnya, batas minimalnya, batas maksimalnya. Karena tadi dikatakan bahwa daerah hasilnya sama, maka kita bisa simpulkan bahwa apa? Nilai minimumnya yang ini, oke, sama dengan nilai minimumnya untuk fungsi gx. Berarti -1 plus b itu sama dengan -1 minus a. Kita bisa konklusikan di sini, simpulkan bahwa ini kalau kita pindah ke sini jadi a plus b, -1-nya kalau kita pindah sini jadi plus, jadi 0. Oke, kita dapat yang pertama. Dari batas maksimalnya, sekarang yang ini. Oke, batas maksimalnya ini. Kita bisa masukkan bahwa 1 plus b itu sama dengan yang ini, berapa ini? 1 minus a. Kalau kita pindah juga ke sini jadi a plus b sama dengan 1 minus 1 jadi 0. Nah, sama kan? Berarti dua data ini konsisten menunjukkan bahwa a plus b itu sama dengan 0. Oke, kita sudah dapat kesimpulan bahwa nilai A plus B sama dengan 0. Nah, kita tinggal masukkan aja ke sini.
2 ditambah A plus B berarti ya 2 ditambah 0, karena A plus B nya sama dengan 0. Hasilnya adalah sama dengan 2. Oke, set. Begitu teman-teman. Gampang ya? Insya Allah gampang lah. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Oke, ini soal yang kedua. Silahkan teman-teman mau pause dulu, coba dikerjakan. Boleh. Bagaimanakah ini? Jika daerah hasil mirip, kayaknya modelnya juga mirip saja, karena kalau 1 tahun itu biasanya muncul soal modelnya mirip, tetapi pertanyaannya atau masanya yang dirubah-rubah sedikit, diketahuinya dirubah, kemudian mungkin angkanya yang dirubah, yang ditanyakan mungkin juga dirubah kan gitu, tapi tetap modelnya mirip-mirip saja. Ini coba jika daerah hasilnya adalah ini fx dan ini sama juga, kata-katanya juga sama, berarti kesamaan daerah hasil ya. Tentukan nilai A plus B, berarti kita harus simpulkan A dan B nya masing-masing berapa, kayak yang pertama tadi. Oke, langkahnya sama kayak tadi, kita lebih cepat aja ya. Dari yang pertama kita tentukan dari fx dulu. Dari fx dulu kita ambil ini dulu, bahwa nilai sin, karena di sini ada kurung katanya ya, kita ambil aman saja. Sin 4x itu kan dari minus 1 sampai 1 kan gitu ya. Oke, kalau sini saya kalikan 2, jadi 2 sinus 4x, maka di sini juga jadi begini kan. Oke ya kan, terus kalau kita tambahkan dengan A, berarti kan kita jadi A plus 2 sin 4x, di sini jadi min 2 plus A, karena kita nambah A. Ini jadi 2 plus A juga, karena nambah A juga. Oke, kita biarkan aja dulu ini. Oke, dari yang kedua, data yang kedua kita punya sinus 6x ini ya, sinus 6x dulu, nanti dikalikan B baru. Sinus dari gx kita punya sinus 6x itu rentangnya pasti sampai ini. Oke, terus ini saya kalikan B. Oke, saya kalikan B, maka di sini saya rubah langsung jadi minus 1 dikali B jadi minus B, ini jadi B juga. Oke ya, gampang ya. Terus kita tambahkan dengan 3, tambahkan dengan 3, berarti 3 ditambah B sinus 6x, di sini jadi min B plus 3, di sini jadi B plus 3. Oke ya, sampai sini oke ya. Oke ya. Oke, terus kita baru menyamakan, karena daerah hasilnya tadi sama kayak tadi juga. Ini berarti sama dengan yang ini, karena daerah minimalnya. Yang ini maksimalnya akan sama dengan daerah maksimalnya yang ini. Nanti sepertinya kita akan ketemu bentuk persamaan kayak tadi ya. Karena tadi yang di A plus B sama dengan 0, dua-duanya sama dengan 0, berarti kan sudah konsisten, nggak perlu kita cari A nya berapa, B nya berapa. Nah, kita cuma sekarang coba kita dari data yang pertama ini, min 2 plus A itu sama dengan apa tadi, min B plus 3 kan gitu ya, min B plus 3. Nah, di sini kita bisa dapatkan A plus B kalau kita pindah ruas ya, ini ke sini jadi plus, jadi 5 ya. Oke, dari yang kedua kita dapatkan apa, 2 ini ya, 2 plus A sama dengan yang ini B plus 3. Oke, berarti kalau kita pindah A min B, ini pindah ke sini jadi min kan, ini 3 min, ini pindah ke sana jadi minus, berarti 3 minus 2 berarti 1. Oke, ternyata ada 2 persamaan, ini dan ini. Kita bisa lakukan eliminasi substitusi seperti biasa saja. A plus B sama dengan 5. Kalau ada A min B sama dengan 1, maka kita sudah bisa eliminasi ini langsung. Mana? Kita tambahkan saja, berarti ini tan hilang, tinggal 2A sama dengan 6, berarti A nya sama dengan 3. Kalau A nya 3, maka kita bisa simpulkan nilai B nya dari sini, misalkan atau dari sini ya. Ini kan A plus B sama dengan 5, berarti kalau A nya 3, B nya pasti 2. Oke ya, gampang ya. Oke, berarti A nya 3, B nya 2. Kalau skema masukkan ke sini, A nya 3, B nya 2. Oke, jadi berapa? Ini 4 tambah 3 7 ya. Oke, ketemu guys. Gimana, gampang ya? Oke, insya Allah teman-teman bisa kok. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke soal yang berikutnya. Ini ini dia soal yang ketiga. Bersemangat ya. Oke,
Nah sekarang kita cek sama sepertinya, ini ada fx, ini gx, oke, memiliki daerah hasil yang sama, maka nilai ini. Coba teman-teman kerjakan ya, kerjakan coba untuk latihan. Caranya mirip di dua soal yang pertama karena modelnya sama persis ini. Nanti jawab aja di komentar jawabannya berapa, nanti saya kasih tahu, gampang ya. Oke, terus kita lanjut aja ke soal yang berikutnya, sepertinya mirip itu tadi. Kita ke sini aja, yang soal ini aja ya. Oke, ini soal berikutnya. Jadi teman-teman bisa pause dulu kalau mau coba dikerjakan, kalau mau coba mikir, dipikirkan dulu. Ada fungsi ini, oke ya, sama ya, dengan nilai y-nya kurang dari 0, mempunyai ring jika jika y-nya teman x dan y-nya ini. Oke, daerah hasilnya berarti ringnya antara ini sama ini ya, ringnya daerah hasilnya. Oke. Nilai p dikurangi y, p nya mana ya, p kurangi y berapa? Oke, berarti kita sudah diketahui batas minimal daerah hasilnya ini dan ini 4 sampai 8. Maka kita harus langkahnya bagaimana? Kalau kita sudah diketahui daerah hasilnya, kan ini berbeda dengan 3 soal sebelumnya itu kan lebih apa ya, lebih modifikasi ya. Tapi sama-sama menunjukkan, sama-sama menanyakan konsep tentang suatu fungsi dan daerah hasil. Fungsinya adalah fungsi trigonometri juga. Oke. Sekarang kita coba pecahkan dulu aja, kita modifikasi saja dulu persamaannya agar lebih simpel, kita sederhanakan dulu. Sekarang kita ngecek aja dulu ini. Ini kalau saya misalkan sebagai alfa, ini sebagai apa, beta kan gitu ya kan, tapi ini nilainya sama, berarti kan ini alfa dan alfa. Nanti kita bisa pinjem persamaan ini kok, 2 sin cos ya, 2 sin cos ini ya, 2 sin alfa cos beta itulah sama dengan sin jumlah alfa plus beta ya kan, alfa plus beta kemudian ditambah sinus alfa minus beta kan gitu ya. Ini di rumus Lise itu loh, sinus alfa minus beta. Jadi teman-teman harus hafalkan ini untuk bisa rumus-rumus jumlah dan selisih sudut itu, untuk bisa membantu teman-teman ketika memodifikasi untuk bentuk trigonometri. Oke. Nah sekarang kita cek ini modif ini ya. Kita punya itu, berarti kalau sin alfa beta berarti ini jadi pindah ke sini setengah kan gitu. Berarti kalau kita pindah sin 2x cos 2x, ini akan anggap aja alfa ini betanya, berarti kan ini jadi setengah dari apa, sinus alfa plus beta, berarti 2x ditambah 2x jadi 4x ditambah sinus alfa min beta 2x min 2x jadi sinus 0. Oke, sudah ketemu sinus 0, berarti nilainya sudah jelas 0. Maka ini itu sama dengan setengah dari sinus berapa, 4x. Nah berarti fx itu sudah bisa kita gantikan dengan bentuk p min q dikali setengah sinus 4x. Oke, ini kita sudah dapat modifikasi yang lebih mudah untuk dipahami ya. Atau kita tuliskan lebih bagus jadi begini, p, yang ditanyakan apa sih, p min q ya, p min q. Oke, berarti kita bisa tuliskan juga gini, setengah q kan gitu bisa ya, dikali sin 4x. Oke, kita dapatkan bentuk ini, dapat bentuk itu ya sudah. Sekarang kita coba untuk memasukkan dari daerah hasilnya tadi. Kita sudah dapat daerah hasilnya, minimalnya nilainya daerah minimal itu sama dengan 4 dan maksimal sama dengan 8 kan gitu ya. Nah minimal terjadi ketika sinusnya sama dengan minus 1, berarti minimal terjadi ketika apa tadi, sinusnya minus 1, berarti kita masukkan aja fx ini akan sama dengan 4 ya toh, jika p min setengah q sinnya bernilai minimal minus 1 gitu ya. Sekarang ini fx ini akan bernilai 8 ya kan, 8 jika p min setengah q sinusnya nilainya ini adalah
maksimal berarti 1. Berarti kita dapatkan ini 4 sama dengan P plus setengah Hi. Di sini kita dapatkan 8 sama dengan P min setengah Hi. Oke, kita bisa eliminasi substitusi bisa kayaknya ini ya. Bisa ya kayaknya ya. Kita langsung aja karena di sini P ini setengah Hi, kita bisa langsung atasi aja. P plus setengah Hi sama dengan 4. Di sini P min setengah Hi sama dengan 8. Ini ya, yang ini yang kedua, ini yang pertama. Kita bisa eliminasi setengah Hi-nya, kita jumlahkan aja, berarti ini jadi 2P sama dengan 12, berarti P-nya sama dengan 6. Dapat ya. Ketika P-nya sama dengan 6, maka kita bisa ambil kesimpulan ini misalkan. Oke, 4 sama dengan P-nya 6 ditambah setengah Hi, berarti setengah Hi itu sama dengan minus 2. Berarti Hi-nya sama dengan minus 4. Oke, kita dapat nilai P-nya 6, Hi-nya minus 4. Sudah sesuai dengan ini. P-nya 6, Hi-nya minus 4. Berarti minus 4. Nah, nilai Hi tadi benar bahwa dia kurang dari 0. Sudah, oke. Tinggal kita masukkan jadi berapa? 6 tambah ini 10. Sip. Oke. Paham ya? Sekarang kita lanjut ke soal yang terakhir ya. Ini dia soal yang terakhir ya, soal yang terakhir. Coba mau pause dulu kalau coba dikerjakan. Oke. Nah, sekarang kita coba lihat jika daerah hasil sama ini kayaknya. Fx fungsinya ini adalah ini, berarti ini max, ini minimnya. Oke, maka nilai ini mirip polanya sama dengan yang soal sebelumnya tadi ya. Ya kan, ini fx, ini terus ini hasilnya ini. Oke, nah kita intinya apa, perlu menyederhanakan atau modifikasi ini dulu. Ini bisa nggak dimodifikasi kalau dari rumus jumlah rumus Lise, karena kita nanti harus mencari bentuk-bentuk persamaan dalam A dan B ya. Oke, nah saya kasih dulu aja. Salah satu jalan lain adalah gini, ketika kondisi ini adalah nilai minimum dan ini maksimum, berarti kan ini nilai-nilai apa, nilai ekstrim atau nilai puncak-puncaknya, nilai kritisnya. Maka di situ kita bisa memberlakukan prinsip turunan fungsi, karena sudah pasti tahu turunan ya, turunan diferensiasi. Turunan fungsinya x, f aksen x atau turunan pertama dari fungsi x itu sama dengan 0 untuk nilai-nilai kondisi-kondisi pada nilai ekstrimnya. Maka kita tinggal turunkan saja ini turunkan jadi 1, turunkan jadi 0, ditambah A sin B, sin diturunkan jadi cos, berarti A cos X ya jadinya ini, terus ditambah B cos, cos itu diturunkan jadi minus sin, berarti menjadi minus B sinus X sama dengan 0. Dari sini kita bisa tuliskan bahwa A cos X tujuannya apa sih ini? Kita mau mencari bentuk-bentuk berapa nilai sinnya, berapa nilai cosnya kan gitu ya. Nah dari sini kita bisa cek ini, oh ini berarti ada sin per cos ya, sin X per cos X. Nah itu jadi tangan ya, tangan X. Nah ini jadi A per B. Nah dari sini kita dapat titik terang bahwa tangan X itu sama dengan A per B. Maka kita bisa dapatkan kalau nilai tangan X nya bisa A per B, maka kita bisa peroleh hubungan begini kan. Kalau ini sudut X nya di sini adalah A, di sini adalah B. Oke, berarti di sini adalah akar A kuadrat plus B kuadrat. Maka kita dapatkan apa? Berapa nilai sin X nya kan gitu ya. Nanti kita bisa substitusikan ke sini. Nah, cos X dan sin X nya ini. Nah, sin X berarti A per berapa itu? Akar A kuadrat plus B kuadrat. Nah, cos X nya berarti tinggal masukin aja. Cos X nya sama dengan B per akar A kuadrat plus B kuadrat. Nah kita dapat dua ini. Nah sekarang kita masuk ke kondisi yang kayak tadi, fungsi-fungsi nilai minimum, nilai minimum, nilai minimum. Berarti tadi berapa minimumnya itu? Min 4 2B. Ini minimumnya adalah min 4, maksimumnya adalah 2B. Oke, kita masukin aja ke fungsinya. 1 plus A sin 1 plus A sin apa tadi, X plus apa tadi, lupa.
B cos X. Oke, plus B cos X sama dengan minus 4. Nah, ini sinnya kita masukin aja. Sinusnya nilainya kan dari positif juga ada yang negatif. Oke, kenapa? Bisa maksimal, bisa minimal kan gitu. Oke, ini juga sama. Bisa positif, bisa apa negatif. Berarti untuk nilai minimal kita ambil nilai sinnya yang positif atau negatif? Yang negatif. Bener kan? Bener gak sih? Iya, ambil aja yang nilainya negatif karena dia minimal. Ini sinnya berarti yang negatif. A per akar A kuadrat plus B kuadrat. Oke, berarti ini 1 plus A dikali minus gini kan, ditambah B cosnya juga ambil yang minus B per apa tadi, akar A kuadrat plus B kuadrat. Oke, sama dengan minus 4. Nah, ini kalau mau nggak ribet nulis ini kan bisa di ini misalkan jadi R gitu aja, simbolkan sederhanakan jadi R gitu sih sementara, untuk biar nggak panjang-panjang banget kan gitu. 1 plus jadi min A kuadrat per R kan gitu aja, ditambah minus ya, ini sorry minus karena ini plus dikali minus, ini minus berarti minus B kuadrat per R sama dengan minus 4. Oke, jadi kita bisa dapatin apa nih, A kuadrat per R ditambah B kuadrat per R, kalau kita pindah kanan semua ya, sama dengan 5 ya. Oke, kita dapat ini yang pertama. Yang kedua kita dapatkan apa? Masukin aja 1, bisa nerusin, plus A sin itu sinnya berarti kalau maksimal jadi ambil yang positif A per R ini aja ya, terus ditambah B kali positif B per R sama dengan yang positif 2B, maka ini jadi A kuadrat per R ditambah B kuadrat per R, ini pindah ke sana jadi apa, 2B minus 1. Nah, kita dapat ini. Yuk. Berarti kalau kita kalau kita bisa lakukan eliminasi, substitusi dua persamaan ini, mungkin bisa ketemukah? Bisa ketemukah teman-teman? Nah, atau jadikan kuis aja ya, menarik ini kayaknya ini. Menarik. Oke ya, kita bisa lanjutin itu, silahkan teman-teman dicoba karena kita sudah dapat nilai apa namanya, nilainya itu tinggal menyelesaikan. Bagaimanakah menyelesaikan ini dan ini. Nah, ini saya sudah ngitung hasilnya jawabannya ya, tak tunjukkan jawabannya, nanti teman-teman bisa cocokin. Hasilnya adalah nilai A kuadrat minus ini adalah apa sih tadi saya ngitung, ini coba 4. Nah, saya sudah berusaha ngitungin tadi sebelumnya 4. Oke, coba cocokin ya, hasilnya 4. Terus yang tadi, yang mana tadi yang kita buat kuis lagi tadi ya? Oh, yang ini ya, yang ketiga tadi ya. Saya sudah berusaha ngitung juga, yang ketiga itu hasilnya 1 bro, hasilnya 1. Oke, nanti coba siapa yang betul, coba jadi komentar. Oke, sementara gitu ya. Sepertinya menarik, memang ini harus ada perpaduan pengetahuan tentang fungsi dan trigonometri sama aljabar yang lainnya juga. Nah, semoga tetap bermanfaat ini apa yang saya share. Jangan lupa hormat patuh pada orang tua karena itu kunci sukses dunia dan akhirat. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah ya.